Oke, kita akan membahas soal OSN tahun 2021, di mana ini materinya adalah tentang gerak lurus. Di sini ada tiga orang turis A, B, C nih. Dia itu mau berpergian dari hotel menuju tempat wisata yang dinamakan W, jaraknya itu 8 km. Kurang lebih kalau kita gambarkan, ini ada tiga turis ya yang akan pergi dari hotel ke tempat wisata di mana jaraknya adalah 8 km. Nah, dianggap lintasan dari hotel menuju W itu adalah lintasan lintasan yang lurus satu dimensi. Bisa kita lihat ya, kurang lebih seperti ini lurus gitu. Nah, mereka itu apa namanya hanya punya satu sepeda motor. Kalau di cerita ini ya, nanti kalian bisa pause videonya terus baca dulu soalnya. Gitu di cerita ini tuh hanya punya satu sepeda motor. Makanya mereka punya cara sendiri untuk mengatur perjalanan mereka. Nah, kita next dulu ya. Yang pertama, si A, turis A, dan B naik sepeda motor dari hotel menuju W dengan kecepatan 20 kilometer per jam. Kita sebut yang atas itu A, terus yang tengah B, yang paling bawah itu C ya. Nah, katanya mereka itu A dan B itu menuju W dengan kecepatan 20 kilometer per jam. Nah, pada saat bersamaan, C mulai berjalan kaki menuju W dengan kecepatan 40 kilometer per jam. Kurang lebih gini ya, mereka jalan kaki gitu kan ya. Nah, pada saat tertentu, nih mereka kan jalan kaki ya, yang tadi itu dia itu berjalan dengan, ini ya, ini peristiwa pertama, kita bisa lihat. Nah, peristiwa pertama nanti waktunya itu kita tulis T1, di mana tadi ini A itu jalannya SA, SB, dan SC. Peristiwa pertama seperti ini ya, mereka jalan. Terus selanjutnya ada peristiwa kedua nih. Peristiwa kedua apa? Sampai di tempat tertentu, B turun dari sepeda dan melanjutkan perjalanan menuju W. Jadi B-nya itu berhenti, dia jalan kaki menuju W dengan kecepatan 4 kilometer per jam. Pada saat bersamaan, A berbalik arah menuju C dengan bersepeda, maaf, bukan sepeda motor ya, bersepeda, kecepatannya itu 20 kilometer per jam. Nah, itu peristiwa kedua, di mana kalau digambarkan peristiwa kedua nanti waktunya pakai T2 itu seperti ini. Jadi B-nya itu menuju C, maaf, A-nya menuju C, terus A-nya menuju C ya, kembali menuju C ini SA2, terus C-nya tetap masih berjalan, lurus aja dia jalan kaki, terus SB-nya itu berjalan kakinya lurus juga tapi dia jalan kaki. Kurang lebih peristiwanya seperti ini. Terus peristiwa yang ketiga itu kita lihat peristiwa yang ketiga ketika A bertemu C, C ikut naik sepeda bersama A berbalik arah menuju W dengan kecepatannya 20 kilometer per jam. Terus ketiganya itu sampai dengan waktu yang sama. Yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan dari hotel ke W. Kita lihat peristiwanya seperti ini ya. Jadi dari posisi awal mereka itu menuju ke tempat wisata. Nah, ini namanya SA3, ini peristiwa 3 ya. Nah, ini SB3 masih melanjutkan jalan dan yang terakhir SC3. Nah, kita analisis dulu nih. Kita fokusnya hanya pertama hanya pada yang saya kotain ungu. Di mana yang saya kotain ungu adalah peristiwa 2 di mana A itu menjemput C. Ketika A menjemput C, itu jarak antara A dengan C itu seperti ini ya. Ada jarak, ini A dengan C, kurang lebih kalau umpamanya kita, ini saya tunjukkan, ini A sama C, jaraknya itu kan segini ya sebenarnya ya. Nah, segini itu gimana sih cara nyarinya? Oh, ya berarti SA dikurangi SC. C sama A kayak gini, ya kan? Mereka punya jarak segini. Nah, terus mereka C itu balik arah, maaf, A itu balik arah, C itu tetap lurus. Sehingga mereka bertemu di satu titik. Nih, C-nya ke kanan, A-nya ke kiri balik arah. Mereka ketemu di satu titik. Kita tulisnya berarti SC2, A, SA2.
Yang ini itu akibat peristiwa satu, ini ya. Yang ini adalah peristiwa dua, di mana A itu balik, terus C-nya itu maju. Nah, dari sini kita dapat persamaan nih, bahwa kalau nanti SC2 tambah SA1 hasilnya adalah SA min SC. Kita tuliskan SC2 ditambah SA2 itu harus sama dengan SA dikurangi SC gitu ya. Nah, SC2-nya, SC2 pada keadaan 2 ini kan jalan kaki tadi ceritanya ya. Makanya persamaannya 4T2 ditambah 20T2. Kenapa SA 20T2? Karena dia baliknya pakai sepeda. Nah, terus yang ini SA berarti karena pakai sepeda 20T1 karena kejadian satu dikurangi 4T1 SC itu kejadian satu itu 4T1 gitu ya. Kita kumpulkan yang maaf kita jumlahkan sehingga dapat 24T2 sama dengan 16T1. Kita pindahkan ruas 24-nya, jadinya kita balik dulu ya, maaf. 16T1 sama dengan 24T2. Nah, T1-nya sama dengan 24 per 16T2. Sehingga nilai dari T1-nya adalah 3 per 2T2. Kita sudah dapat T1. Oke, kita dapatkan T1 sama dengan 3 per 2 T2. Nah, yang selanjutnya kita fokus pada peristiwa yang ketiga, di mana peristiwa yang ketiga ini kita fokusnya pada orang turis A dan turis B. Nah, sebelum peristiwa ketiga itu kan peristiwa ketiga itu kan A itu jalan dari sini terus ke tempat wisata, B jalan dari sini ke tempat wisata. Tapi sebelumnya si A itu sama si B kan dalam satu titik yang sama nih di sini. Nah, dia itu ke kiri untuk menjemput C, namanya SA2 ya. Terus yang B ini ke kanan. Nah, ini kejadiannya ini itu campuran antara kejadian 2 dan kejadian 3 yang bisa kita tuliskan bahwa oh ternyata nanti kalau namanya SA3 dikurangi SA2 itu sama dengan SB di SB2 ditambah SB3 atau nih ya, kita fokus di sini. Kita tuliskan SA3 dikurangi SA2 sama dengan SB2 ditambah SB3. SA3 yang ini dikurangi ini hasilnya sama dengan jarak sini tambah sini. Logis ya. Nah, SA3 itu nilainya 20T3, SA2 itu adalah 20T minus 20T2 karena ini pakai sepeda semua ya. Ini yang A pakai sepeda, sedangkan SB2 ini kan jalan kaki semua. SB nih jadinya 4T2 ditambah 4T3. Kita kumpulkan yang T2 sama T2, T3 sama T3 sehingga 20T3 dikurangi 4T3 sama dengan 4T2 ditambah 20T2 sehingga hasilnya adalah 16T3 sama dengan 24T2. Sehingga T3 sama dengan 24 per 16 T2. Nilai dari T3-nya adalah 3 per 2 T2. Oke, kita udah punya T1 sama T3. Kita fokusnya pada eh, orang atau turis C. Turis C itu berjalan ya dari sini. SC, turis C itu lurus terus ya. SC ditambah SC2 ditambah SC3. Nah, di mana kalau hasil ini dijumlah itu nanti hasilnya adalah 8 kilometer gitu kan. Nah, SC2 karena ini GLB rumusnya berarti V kali T gitu ya. Nah, di SC2 itu 4T1 tambah 4T2 tambah 20T3. Kenapa ini beda sendiri? Pada saat ini dia jalan kaki, C2 juga jalan kaki, C3 dia pakai sepeda. Nah, terus kita masukkan nih T1 sama T3-nya.
Sehingga bisa kita tulis T1-nya itu nanti dimasukkan jadinya 3 per 2 T2, terus T3-nya 3 per 2 T2. Ini dikali ya, 4 kali 3 per 2, nanti hasilnya adalah 6 T2, terus 20 kali 3 per 2, 30 T2. Kita jumlahkan yang punya variabel T2 sehingga 40 T2 sama dengan 8, T2 itu sama dengan 8 per 40 atau kita sederhanakan T2-nya adalah 1/5 jam. Oke, 1/5 sehingga kita sudah punya T1, T2, dan T3. Kita kembali lagi fokus pada orang yang ke turis yang C, di mana yang turis yang C itu dari sini itu berjalan ya, waktunya T1, ini waktunya T1, ini waktunya T2, dan yang terakhir yang C3 ini waktunya T3. Dia tidak berhenti-berhenti, cuma lurus saja. Sedangkan tadi yang ditanya adalah waktu dari dari hotel ke tempat wisata, di mana yang C ini sesuai ya, kayak oh nanti tinggal T1 tambah T2 tambah T3 gitu, dan dia tanpa berhenti ataupun berbalik. Tapi sebelumnya kita cari dulu T1-nya. Nah, T1 itu katanya sama dengan 3 per 2 T2. Sedangkan nilai T2-nya itu adalah 1/5. Jadi kali 1/5 hasilnya adalah 3/10 jam. Sedangkan untuk T3 itu sama dengan 3 per 2 T2. Hasilnya sama ya. Jadinya T3-nya juga 3 per 10 jam. Kita tadi bilang waktu C itu tinggal kita tulis di sini waktunya turis C itu sama aja sama yang ditanyakan ya, di mana yang ditanyakan waktu dari hotel ke tempat wisata. Waktu C itu berarti kita tulis TC itu sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Kita masukkan T1-nya 3 per 10 tambah T2-nya 1/5 tambah T3-nya 3 per 10. Kita samakan penyebutnya jadi 10 semua. Ini 3 tambah 2 tambah 3. Hasilnya TC sama dengan 8/10 jam. Karena di soal itu dijadikan menit, berarti 8/10 tinggal dikali 60. Coret, berarti waktu C atau waktu dari hotel sampai tempat wisata itu adalah 48 menit.